Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang instrumen pasar keuangan internasional dan nasional. Pengertian instrumen pasar keuangan internasional merupakan pasar keuangan yang melibatkan transaksi keuangan antar negara yang berbeda. Sedangkan instrumen pasar keuangan nasional, surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualkan atau dialihkan. Adapun beberapa instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar keuangan internasional. Yang pertama adalah tissue bills atau T-bills. Merupakan instrumen pasar uang berupa penerbitan surat utang oleh pemerintah untuk dibuka kepada masyarakat luas dalam jangka waktu pendek. Yang kedua adalah commercial paper, merupakan sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar dan juga sebuah perusahaan. Biasanya, instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau untuk pengelolaan modal kerja. Yang ketiga adalah Negotiable Certificate of Deposit, merupakan instrumen yang biasa diterbitkan oleh perbankan untuk mencari alternatif pendanaan dari luar pihak ketiga. Seperti namanya, NCD merupakan deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan. Yang keempat adalah Banker Advantage, merupakan selembar kertas surat berharga yang dapat dinegosiasikan oleh bank dalam transaksi, berfungsi sebagai wesel berjangka. Bank menjamin pembayaran atas BA ini. Yang kelima adalah Fed Funds, merupakan suku bunga antar bank sebagai biaya pinjam meminjam cadangan bank yang ditetapkan oleh pembankan umum pada Bank Sentral Amerika dalam durasi semalam. Yang keenam adalah Repurchase Agreement, merupakan transaksi jual beli surat berharga dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan. Secara ekonomi, transaksi repo memiliki karakteristik transaksi pinjam-meminjam dana dengan disertai adanya kolateral sehingga bersifat aman. Yang terakhir adalah Bill of Exchange, yang dapat melibatkan maksimal 3 pihak. Yang pertama adalah pihak tertarik, pihak yang membayar sejumlah yang ditentukan dalam surat wesel. Yang kedua adalah pihak penerima. Pihak penerima adalah pembayaran orang yang menerima jumlah itu. Yang ketiga adalah pihak penarik. Pihak penarik adalah pihak yang mewajibkan tertarik untuk membayar kepada penerima pembayaran. Adapun beberapa instrumen-instrumen yang ada di dalam pasar keuangan nasional. Yang pertama, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau biasa disingkat SRBI, merupakan instrumen operasi moneter Bank Indonesia yang terbitkan dalam denominasi rupiah sebagai bentuk pengakuan utang jangka pendek dengan menggunakan underline berupa SBN milik Bank Indonesia. SRBI ini dapat digunakan untuk mengelola likuiditas, juga dapat digunakan untuk mendukung pasar uang dan stabilitas nilai tukar rupiah. Yang kedua adalah Sertifikat Bank Indonesia atau biasa disingkat SBI, merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Yang ketiga adalah Surat Berharga Pasar Uang atau biasa disingkat SBPU, merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas Bank Umum dan menekan laju inflasi. Yang keempat adalah Sertifikat Deposito, merupakan instrumen utang berupa deposito berjangka yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga keuangan lainnya kepada investor yang bukti kepemilikannya dapat diperjualbelikan. Yang kelima adalah Commercial Paper, merupakan suatu surat perjanjian untuk membayar kembali jumlah hutang pada suatu periode tertentu. Yang keenam adalah Banker Exchange atau biasa disingkat BA, merupakan instrumen pasar uang yang hadir karena adanya perdagangan luar negeri baik di ekspor maupun impor. Yang ketujuh adalah Repurchase Agreement atau bisa disingkat repo, merupakan jenis transaksi pembiayaan keamanan yang juga dikenal sebagai jual dan beli kembali di beberapa pasar. Penggunaan utama repo ini yaitu adalah meminjamkan uang tunai. Yang terakhir adalah Call Money. Call money sendiri umumnya dipraktekkan antar bank yang membutuhkan dana dalam jangka waktu yang begitu dekat. Biasanya, call money yang dipakai jika bank memiliki kebutuhan untuk mengalihkan kelebihan dana atau membutuhkan dana dalam jangka waktu yang dekat.